pada saat penangkapan kepada para tersangka waktu itu, kemudian menjadi terdakwa dan terpidana ini, apakah melalui mekanisme seperti sesuai dengan KUHP, seperti itu. Kemudian alat bukti apa saja, itu Propam berhak mengecek. Kemudian alternatif tadi kan ada alternatif mungkin pembunuhan karena balas dendam, karena cinta terhadap Vina, atau pembunuhan sasaran Eki, atau ada masalah lain misalnya geng motor murni, atau masalah narkoba dan sebagainya. Alternatif ini harus dikembangkan semua. Itulah Propam bisa masuk di situ kalau misalnya ada indikasi berkaitan dengan pelanggaran etika profesi atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota Polri yang terlibat dalam penyidikan ini. Isu Peggy Setiawan yang akan dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Kuasa hukum Peggy menyatakan keberatan karena alasan pemindahan Peggy dinilai tidak masuk akal. Setiawan ini, tahanan ini statusnya kan tahanan penyidik Polda Jawa Barat. Ditempatkan di rumah tahanan Polda Jawa Barat. Jadi status tahanannya penyidik, ya, Polda Jawa Barat juga masih memiliki ya, tempat untuk menampung tahanan. Ada rumah tahanan Polda Jawa Barat. Kalaupun penuh, mungkin ya di rumah tahanan sekitarnya, ya. Atau kalau penuh juga di rumah tahanannya dititipkan ke lapas. Kan beda ya antara rumah tahanan dengan lapas kan. Nah, statusnya itu masih tahanan penyidik dan penyidik mempunyai rumah tahanan ya. Kalau saya lihat ya. Kemudian di Nusa Kambangan itu setahu saya biasanya kalau sudah divonis sudah jadi terpidana biasanya kan. Tidak ada, kenapa? Tidak ada tuh masih tahanan kemudian dikirimkan ke Nusa Kambangan. Demi keselamatan dirinya, Ibtu Rudiana rela korbankan anaknya. Propam Polri sudah menemukan titik terang pelaku yang sebenarnya atas pembunuhan Eki dan Vina. Jenderal Sigit membeberkan bahwa otak di balik pembunuhan di Cirebon itu adalah ayah korban sendiri. Demi menutupi kasusnya sendiri, Ibtu Rudiana menyuruh Egy Ripra untuk membunuh anaknya Eki dan Vina. Jenderal Sigit membeberkan bahwa almarhum Eki mengetahui bahwa ayahnya terlibat dalam kasus narkoba. Maka dari situlah Ibtu Rudiana menyuruh dan membayar Egy Ripra untuk membunuh Eki. Alasannya Ibtu Rudiana membunuh anaknya sendiri biar kasus narkobanya tidak terbongkar. Kini Ibtu Rudiana disebut menjalani pemeriksaan Propam Polri terkait kasus Vina Cirebon. Sebelumnya Ibtu Rudiana dicari-cari banyak pihak mulai dari ex-Kabareskrim Polri Komjen Purn Susno Duaji, pengacara Hotman Paris hingga keluarga Vina. Kabar soal diperiksanya Ibtu Rudiana oleh Propam Polri ditanggapi oleh mantan Kabareskrim Polri Ito Sumardi. Berdasarkan analisa Ito Sumardi, Ibtu Rudiana turut diperiksa lantaran menjadi bahan agar mengetahui melakukan pelanggaran kode etik atau tidak. Sebagai seorang ayah yang tahu anaknya meninggal kemudian mengajukan ekshumasi atau penggalian jenazah sehingga dilakukan autopsi kedua yang ditemukan penyebab kematian anaknya, ujar Ito Sumardi. Dilansir YouTube Tiffany News, Jumat, tanggal 7 Juni tahun 2024. Tentunya ayahnya ini mencari tahu siapa pembunuh anaknya. Keterangan ayah korban ini juga menjadi bahan apakah memang ayah korban ini telah melakukan pelanggaran kode etik atau tidak, jelasnya. Sebagaimana diketahui, Ibtu Rudiana menjadi pihak yang melakukan penangkapan terhadap 7 terpidana. Diketahui saat itu Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Sebelumnya, peristiwa pembunuhan dan ruda paksa terhadap Vina terjadi pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Vina dan Eki disebut dibunuh secara sadis oleh sejumlah anggota geng motor. Setelah membunuh korban, geng motor ini merekayasa kematian korban seolah Vina dan kekasihnya tewas karena kecelakaan. Adapun dalam kasus ini, 8 yang sudah terpidana seumur hidup. Sementara terbaru,
Peggy Setiawan ditangkap kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 di Cirebon. Menurut kepolisian, Peggy Setiawan adalah sosok yang selama ini berada dalam daftar pencarian orang, DPO. Ia ditangkap di Bandung pada Selasa, tanggal 21 Juni tahun 2024. Peggy Setiawan diduga sebagai salah satu anggota geng motor yang bertanggung jawab atas kematian Vina dan Eki. Selain itu, Peggy Setiawan juga digadang-gadang sebagai pelaku utama pembunuhan ini. Kendati demikian, tertangkapnya Peggy Setiawan ini menimbulkan sejumlah kontroversi. Ibtu Rudiana didesak Susno Duaji muncul. Sebelumnya, ayah Eki memang tengah didesak muncul dari berbagai pihak. Salah satunya, ex-Kabareskrim Polri Komjen Purn Susno Duaji meminta Rudiana muncul untuk menjelaskan dasar laporan polisi yang dibuatnya itu, ketika tidak berada di tempat kejadian perkara, TKP. Seperti diketahui, Ibtu Rudiana yang melaporkan peristiwa pembunuhan itu kepada pihak kepolisian hingga akhirnya tertangkapnya para terdakwa kasus pembunuhan Vina. Menurut Susno, keterangan Ibtu Rudiana ini sangat dibutuhkan guna untuk meredakan spekulasi liar di masyarakat soal penyidikan kasus Vina. Sangat-sangat penting, kehadiran Rudiana, karena untuk mendasari Pak Rudiana tidak di TKP saat kejadian. Kalau yang membuat laporan polisi si pelapornya adalah Pak Rudiana, maka perlu ditanyakan kepada Pak Rudiana dasar buat laporan itu keterangan siapa, ujar Susno Duaji lewat YouTube Tiffany News, Kamis, tanggal 6 Juni tahun 2024. Susno Duaji mengkhawatirkan laporan polisi yang dibuat ayah Eki ini hanya berdasarkan keterangan saksi AF dan Dede saja. Ia menilai keterangan saksi AF dan Dede sangat lemah, sehingga menimbulkan polemik hingga sekarang. Kalau keterangan dari si AF, termasuk Dede, dan Mel-Mel itu sudah nggak ada bukti-bukti pendukung yang lain. Karena nggak ada bukti pendukung yang lain, maka laporan polisinya itu lemah, tegasnya. Kendati demikian, Susno meminta Ibtu Rudiana untuk segera muncul mengungkapkan kasus pembunuhan tersebut.